Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Selasa tanggal 3 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama, seperti biasanya kita pasti akan cek dulu untuk kondisi indeks IHSG yang mana hari ini, waduh, turun lagi ya. Tak kirain bakal naik dulu, soalnya kemarin itu di hari apa ya, hari Kamis kan sempat rebound lumayan tinggi dari area support 7400-an, kemudian di hari Jumatnya juga ditutup hijau, tak kirain hari ini bakal naik, ternyata malah longsor ke area supportnya lagi 7922 ya. Tapi walaupun IHSG turun sedalam ini, untuk saham-saham yang emang secara teknikalnya udah di bawah dan valuasinya nggak mahal, fundamentalnya bagus, itu harganya masih bisa bertahan ketika IHSG longsor 45% ya. Di antaranya Big Bank, Perbankan BCA, Bank BRI Mandiri itu hari ini bisa bertahan lah, nggak sampai turun sedalam yang kemarin. Nah, itulah kenapa kita sering wanti-wanti kalau indeks IHSG udah di pucuk, kalau mau beli ya pilihlah saham-saham yang fundamentalnya bagus dan secara teknikalnya berada di area bottom. Jadi kalaupun turun, itu penurunannya masih bisa ditolerir apa ya, masih aman lah penurunannya, itu masih bisa di hold. Beda kalau teman-teman belinya di saham-saham yang valuasinya mahal, saham-saham gorengan yang kemarin-kemarin FOMO naik cukup tinggi, hari ini beberapa hari belakangan ini kalau turun juga ngeri ya. ARB hari ini pun bumi ARB lagi ya, walaupun tadi sempat mencoba bangun tapi close di harga ARB-nya kalau nggak salah bumi. Nanti pasti kita cek ya untuk bumi, tenang aja. Oke, untuk indeks IHSG sendiri hari ini close di area support 7922-an, dan kalau tadi kita perhatikan untuk nilai transaksi IHSG hari ini sebenarnya ya normal ya, maksudnya nggak sampai distribusi sebesar yang kemarin-kemarin. Tinggal kita lihat besok di awal marketnya gimana, karena hari ini secara teknikalnya untuk IHSG masih bisa bertahan ya, walaupun tadi sempat jebol. Agak bersusah payah ini untuk IHSG hari ini bisa bertahan di atas 7922, ini pas di area supportnya. Jadi untuk besok kalau misal merah ya untuk IHSG, di awal market merah, saran saya ya kalau mau entry, misal mau nyicil saham ya nggak masalah. Ini sebenarnya waktunya yang bagus buat beli ya saham-saham yang fundamentalnya masih aman dan valuasinya murah ya. Apalagi ini turunnya IHSG makin bikin saham-saham yang berfundamental valuasinya makin murah. Jadi itu sebenarnya kesempatan yang bagus buat buy. Buat yang udah kadung nyangkut, kalau nggak sempet cut atau ragu buat cut loss ya gimana ya, ya itu mungkin ambil hikmahnya aja buat pelajaran ya. Jadi kalau saham-saham yang naiknya cepat, turunnya juga dalam, yang valuasinya mahal, kalau turun seperti ini bingung mau alasan apa buat mempertahankan sahamnya. Jadi ambil hikmahnya aja, semoga diberikan kesabaran ya, dan diberikan solusi yang terbaik lah, apakah akan di-cut atau average down lagi. Kalau ada tanda-tanda pullback ya mungkin nunggu bursa kita tenang dulu ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Ya saya pribadi turut prihatin ya melihat IHSG seperti ini, tapi buat teman-teman yang masih punya cash cukup banyak ya, pilihlah saham-saham yang fundamentalnya bagus. Minimal kalau misal pun saham tersebut masih turun, ada pertimbangannya buat ngehold, misal dividennya cukup tinggi, kemudian masih profit, dan misal nahan floating loss, paling enggak tiap tahunnya
dapat dividen dengan yield yang lumayan tinggi, lebih tinggi dibandingkan deposito. Jadi ada alasannya buat nge-hold saham tersebut. Tapi kalau belinya kok saham-saham yang bisa dikatakan gorengan, valuasinya mahal, saham-saham yang naiknya nggak didasari dengan fundamental yang kuat, ya apa ya pertimbangannya, ya berdoa aja supaya bandarnya atau market makernya bisa jaga harga lagi. Soalnya ini juga diprotes juga ya oleh institusi asing kan, MSCI, kalau bursa kita itu ya kurang transparan ya tentang free floatnya ya. Mungkin yang saham yang beredar di pasar itu mungkin 10%, 15% itu cuman dikuasai oleh beberapa pihak aja, dan ya seperti itulah ya. Semoga aja dengan kejadian ini banyak petinggi OJK kemudian bursa yang mengundurkan diri ya, itu ya semoga aja bisa berbenah ya menjadi bursa yang lebih sehat lagi. Karena jujur saya pribadi melihat IHSG setinggi ini itu kita sering singgung kenapa kok nggak disertai saham-saham utamanya yang naik ya. Ya itulah berarti bursa kita apakah sehat atau enggak, itu perlu dipertanyakan lagi. Oke, itu untuk indeks IHSG ya, semoga aja badai cepat berlalu. Besok lihat aja di awal market ya, ini close di area support, berharap aja semoga bisa langsung hijau di awal market. Soalnya kalau merah supportnya balik lagi di 7480. Oke, itu untuk IHSG secara teknikalnya ya. Dan coba kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 2 Februari untuk IHSG sendiri. Ini kita bisa lihat barang-barang untuk nilai transaksinya udah mulai kembali ya. Tadi sih sebenarnya nggak terlalu ramai ya kalau kita bandingkan kemarin ketika distribusi asing cukup besar. Hari ini asing mulai masuk di saham BBCA, semoga jadi pertanda bagus walaupun masuknya hari ini 439,4 M itu nggak sebanyak distribusinya kemarin. Tapi semoga aja ini awal yang baik untuk saham-saham berfundamental bagus. Untuk BBCA sendiri asingnya netbuy 429,4 M, kemudian masuk di EXL, DSSA ya, ADMR, Emas Adaro hari ini asingnya netbuy. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing, yang pertama ada Bank Mandiri, Bank BRI, dan dua saham ini hari ini koreksi tapi nggak terlalu dalam ya. Kayaknya untuk Bank Mandiri cuman berapa poin, mungkin karena secara teknikalnya masih di bottom dan valuasinya cukup menarik. Jadi kalaupun Bank Mandiri ini longsor, itu malah kesempatannya bagus buat yang mau invest di saham ya. Atau mungkin dijaga oleh Danantara. Siapa tahu kan, kemarin kalau nggak salah ada berita-berita seperti itu kalau Danantara mau masuk ya dalam beberapa. Ya nanti kita lihat siapa yang nampung untuk Bank Mandiri sama Bank BRI ini. Kemudian di Telkom juga net sell 142 M. Di Pegas, ya Pegas hari ini kalau nggak salah hijau ya. Komoditasnya naik cukup tinggi untuk gas itu hari ini, tapi asingnya net sell 92 M. Kemudian di AMMN Bumi hari ini juga net sell, malah AD itu naik ya kalau nggak salah hari ini naik. Ini saham-saham yang paling banyak di distribusi asing. Kalau kita lihat distribusi hari ini itu hitungannya ya distribusi normal pada umumnya ya. Tapi kenapa IHSG turun dalam ini ya karena apa ya, saham-sahamnya Pak PP pada ARB ya. Hari ini di IHSG itu saham dengan market cap terbesar kalau nggak salah brand ya, bukannya BBCA. Kita coba lihat untuk brand gimana. Atau nanti kita cek untuk brand, kita cek dulu untuk kondisi market secara globalnya hari ini gimana. Emas hari ini longsor lagi, tapi hitungannya cukup bagus untuk emas hari ini walaupun masih nggak ditutup sini, masih running trade ya. Untuk emas masih minus 3,80%, tapi tadi sempat longsor cukup dalam ke 4.400 loh untuk emas dalam 3 hari aja. Ini penurunannya benar-benar ngeri ya. Apa yang bikin emas turun sedalam ini? Mungkin teman-teman yang mengikuti fundamentalnya bisa tulis di kolom komentar. Karena kalau kita lihat apakah US dollarnya menguat, kayaknya nggak menguat-nguat banget ya.
eh, ya ya jujur saya sendiri lebih suka kalau emas itu koreksi, ya bukan berarti bikin harga antam longsor seperti hari ini sama kemarin, ya bukan seperti itu, tapi kalau harga emas itu koreksi wajarnya itu mungkin di angka 2000 3000 itu hitungannya juga udah lumayan, apa ya, biaya produksi emas itu sering kita singgung itu sekitar 1000, mungkin kalau sekarang 1200 1500 antara 1 US dollar per troy ounce ya. Jadi kalau harga emas 2000 3000 itu masih wajar, dan kondisi ekonomi mudah-mudahan ketika harga emas berada di level itu ya, kondisi geopolitiknya kembali membaik. Tapi kalau teman-teman masih beranggapan kalau kondisi global itu bakal memanas dalam beberapa waktu ke depan, ya kemungkinan tren emas ini masih bullish, dan turunnya sedalam ini sampai ke 4700 itu hitungannya ya koreksi wajar ya kalau koreksinya dalam, karena kenaikannya juga udah lumayan tinggi ini untuk emas. Di harga 4700 itu harga emas masih mahal kalau menurut saya pribadi ya, karena kalau kita rupiahkan juga masih di angka 2,5 juta lebihan kalau lihat nilai tukar rupiah sekarang dan biaya spread ya di broker-broker, atau mungkin teman-teman yang beli saham di Antam atau di Pegadaian bisa ditulis di kolom komentar berapa harga bid offernya untuk sekarang ya. Untuk 4700 ya hitungannya masih hitungan koreksi lah kalau menurut saya. Mulai bearish itu untuk emas kalau polanya udah ada indikasi pola-pola bearish. Ini kan belum ada ya, belum terbentuk lah, semoga aja ada tapi belum terbentuk ya. Mungkin kalau polanya seperti ini indikasinya bearish, dan buat teman-teman yang masuk untuk jangka panjang di emas sekarang ya, itu sebenarnya ya kalau baru entry sekarang sih gimana ya, ya untuk jangka panjang semoga aja nggak kemakan inflasi, tapi tergantung geopolitiknya sih kalau untuk emas ini. Oke, itu untuk emas ya, hitungannya sih ini kalau menurut saya masih dalam kategori koreksi ya, emang koreksinya dalam karena kenaikannya udah tinggi, belum indikasi mulai bearish, kecuali polanya seperti tadi itu udah rebound buat higher low, nggak bisa buat level baru lagi dan malah longsor buat lembah lagi atau lower low, nah itu ada indikasi bearish. Oke, itu untuk emas ya. Untuk minggu ini sebenarnya ada beberapa sentimen penting Amerika yang bisa dipantau, mungkin kalau mau trading atau scalping besok tanggal 6 Februari ya, masih lumayan lama untuk akhir minggu ini. Ada non-farm payroll sama unemployment rate ya, data pengangguran Amerika. Kalau kita lihat non-farm payroll-nya naik, forecast-nya, kemudian data unemployment-nya forecast sama sebelumnya sama ya. Nanti kita lihat aja gimana untuk sentimen ekonomi Amerika itu mempengaruhi harga emas yang mungkin sangat berpengaruh dalam jangka pendek, tapi untuk jangka panjangnya itu untuk emas lebih ke geopolitik untuk sekarang ini ya. Oke, itu untuk emas. Selanjutnya kita akan coba cek untuk Bitcoin ya, BTC USD gimana hari ini. Untuk Bitcoinnya turun. Waduh, ini agak memprihatinkan untuk Bitcoin karena gagal bertahan di atas supportnya 80 ribuan ya. Ini bahkan ke 77.553. Ini ada apa? Apakah banyak yang lagi butuh cash? Emas dijualin mungkin pada taking profit ya. Yang udah floating profit tinggi pada taking profit, kemudian koreksi dalam langsung jualan banyak. Bitcoin pun juga ini udah koreksi dalam banget. Nah, ini kalau Bitcoin ini perlu hati-hati karena apa? Karena secara tren ya, ini udah sideways konsolidasi dan jebol support. Ini udah ada indikasi mulai bergerak bearish dalam waktu yang agak panjang ya. Jadi buat patokan aja. Mungkin kalau mau investasi disclaimer ya, kalau teman-teman punya pertimbangan lain, saya juga nggak terlalu konsen di Bitcoin, tapi teman-teman yang pasti punya dasar kalau misal mau investasi di sini bisa ditulis di kolom komentar, siapa tahu bisa sharing sama teman-teman. Tapi untuk saat ini secara teknikalnya nggak terlalu bagus untuk Bitcoin
secara teknikalnya ya. Kita cari untuk area supportnya itu ada di level berapa. Kalau kita gunakan Fibonacci pakai sideways-nya waktu itu mentok di 97.900-an, dan hari kemarin jebol 80.400 itu support area terendah tanggal bulan November. Untuk supportnya cukup dalam di 69.000 US dolaran per koin ya, dan resistennya di 80.400. Jadi mungkin pantau level-level ini ya. Kalau untuk Bitcoin belum bisa beli di atas 80.400-an ya, kecenderungannya polanya seperti ini. Jadi perlu hati-hati ini untuk Bitcoin karena udah ada indikasi secara teknikalnya cenderung bergerak bearish ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Dan selanjutnya coba kita akan cek nilai tukar rupiah USD IDR. Kalau misal emas turun karena US dollarnya menguat, ya harusnya rupiah ini melemah ya. Dan kalau kita lihat untuk beberapa hari belakangan untuk rupiah masih bisa bertahan di level 16.700. Itu ya berarti ya sideways untuk rupiah ya. Di area sini dibilang bagus enggak, dibilang buruk juga enggak, karena untuk jangka pendek ini masih bisa bertahan di level ini. Semoga aja enggak sampai jebol itu 17.000 ke atas, karena kalau sampai di atas 17.000 untuk rupiah itu wah, kita gimana ya, rupiahnya nggak ada kekuatan nih ya. Sebagai warga Indonesia ya berharap semoga rupiah bisa menguat, kalau bisa bahkan di bawah ini 16.500-an untuk rupiah. Oke, jadi untuk rupiahnya nggak banyak pergerakan ya untuk hari ini. Kita lihat nanti di pasar Amerika gimana. Semoga aja sampai besok rupiah bisa makin menguat, itu harapan kita sih. Jadi semoga ya. Oke, itu untuk nilai tukar rupiah dan kondisi market secara globalnya. Kalau kita lihat untuk indeks hari ini, untuk indeks utama Nikkei naik 1,27%, tapi Hang Seng minus 2%-an lebih ya. Kospi juga minus. Wah, ini kok IHSG nggak diupdate ya di sini. IDX Composite Index ini nggak ke-update atau emang nggak diupdate? Sebentar, ini udah diupdate, sorry tadi ya, ini 4,44%, sorry. Untuk Nikkei Hang Seng juga minus ya. Jadi untuk saham-saham utama kita itu minus. Sebenarnya bukan Asia, bukan IHSG aja ternyata ya yang longsor cukup dalam. Ternyata Kospi ya, indeks Korea ini juga minusnya 5% lebih loh. Jadi kenapa ini? Kospi-nya lebih parah ya, 5% ya. Semoga aja besok ya IHSG bisa dibuka hijau di awal market. Tapi kalau misal tetap merah, yaitu ya kalau mau entry tetap sedia cash, jangan banyak-banyak, dan jangan apa ya, jangan, ya tetap hati-hatilah kalau IHSG-nya masih merah. Oke, itu untuk indeks IHSG dan market secara globalnya ya. Kita akan lanjut aja langsung ke saham yang pertama. Intinya tadi untuk IHSG lihat di awal market. Yang pertama perbankan dulu ya. Hari ini BBCM asingnya masuk, dan ketika IHSG merah dalam, ini untuk saham hijau lumayan tinggi 2,70% ya, karena disertai akumulasi asing. Dan untuk BBCA sendiri emang performanya masih oke ya, masih bagus, profitnya naik terus. Dan untuk harga sekarang sebenarnya kalau untuk jangka panjang udah koreksi lumayan dalam ya, jadi malah bagus yang kemarin bisa dapat di harga di bawah harga 7.000 di BBCA itu di hold aja. Kalau mau di taking profit nggak masalah, nanti kalau mau entry lagi di saham-saham dengan potensi capital gain yang lebih tinggi ya, disclaimer ya, kalau teman-teman karakternya seperti itu, maksudnya
Kalau untuk BBCA buat backer kan sulit ya. Tapi kalau untuk saham-saham yang market cap-nya mungkin lebih kecil dan potensi baggernya itu lebih besar, ya disclaimer. Yang pasti sesuaiin aja dengan apa ya? Dengan nilai investasinya lah. Jangan masuk di market cap yang kecil dengan jumlah yang banyak, nah itu beresiko. Nanti bukannya naik malah nggak kemana-mana, cenderung turun. Oke, untuk BBCA sendiri untuk besok ya, pantau ini 7550, ini jadi support tertekannya karena hari ini berhasil break di atas itu. Kalau misal besok masih bisa bertahan di atas itu berarti bagus. Untuk resist selanjutnya di 7800 untuk BBCA. Tapi kalau misal kok merah malah jebol di bawah 7550, ya itu disclaimer buat teman-teman yang udah ambil di bawah ini, kalau mau diamankan profitnya ya. Soalnya kalau IHSG tiba-tiba masih longsor pun juga ada kemungkinan untuk BBCA juga ikutan koreksi, ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi buat patokan IHSG-nya dulu, kalau IHSG bagus ya mudah-mudahan BBCA ini asing masuk lagi dan harga sahamnya naik. Untuk fundamentalnya nggak usah ditanya, untuk BBCA bagus, walaupun secara valuasinya pun juga sebenarnya kalau kita lihat performanya itu ya normal ya, maksudnya nggak dibilang mahal-mahal banget. Jadi untuk BBCA pantau 7550, kalau naik target price-nya 7800. Untuk hari ini asing masuk di BBCA sebanyak berapa? 439 M ya. Kalau kita lihat untuk BBCA hari ini tanggal 2 Februari untuk asingnya yang masuk ada RX sebesar 439 M ya, RX-nya versi asing. Selain RX ada KZ, ZP, BK. BK hari ini mulai masuk walaupun belum banyak. Yang distribusi AKCC versi asing. Jadi baik asing pun juga masih ada yang jualan. Lokalnya nggak terlalu mendominasi ya, tapi banyak retail-retail yang mungkin taking profit. Ini kemarin tak ambil di bawah ketika ARB IHSG. YPXL, SQ, XC taking keluar ya. Lihat transaksi hari ini cukup bagus untuk BBCA. Semoga besok bisa langsung hijau di awal market ngejar 7800. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Ya, BRI hari ini juga masih ditutup hijau walaupun masih belum bisa break ya di atas 3870. Kelasnya di resist untuk BBRI. Jadi tadi sempat hijau dulu di awal market, sempat koreksi ke area support 3760. Mungkin teman-teman yang ambil buy di area support ya lumayan langsung floating profit. Ya kalau mau entry ya di saham-saham seperti ini, fundamentalnya masih aman, kemudian valuasinya secara teknikal masih di bottom, valuasinya juga nggak mahal-mahal banget. Dividend yield-nya cukup tinggi ya. Jadi kalau ketika IHSG longsor dan teman-teman punya saham seperti Mandiri, BRI ini punya alasan buat ngehold. Makin turun itu malah makin menarik buat dibeli lagi karena dividend yield-nya otomatis makin naik ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Untuk net profitnya kita buat gambaran saja, BBCA masih bisa bertumbuh, harusnya Bank BRI sama Bank Mandiri kalaupun jelek-jeleknya turun itu nggak parah-parah banget. Mudah-mudahan seperti itu. Dan untuk Bank BRI sendiri di harga sekarang itu plus di area resist 38 kok di area resist close-nya di 3830 ya. Oh sorry ini tertipu candle ya. Harusnya warnanya merah ini karena opennya di area resist 3860 tadi, kemudian close-nya di sini ya. Jadi open di resist, turun di 3830. Besok pantau ini lagi 3860, apakah bisa break di atas itu atau enggak. Kalau belum bisa breakout ya gimana ya, disclaimer kalau nge-hold, tapi iya sebenarnya nggak terlalu mahal di harga sekarang. Kalau mau buy untuk jangka panjang nggak masalah, yang penting belinya pakai uang dingin. Oke, itu untuk saham BBRI. Semoga kalau IHSG hijau ada potensi buat break dan ngejar 3960.
Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri hari ini nggak terlalu banyak. Nah, ini candle yang benar ya. Kalau tadi itu warnanya hijau, harusnya merah. Ini candle yang benar warnanya merah. Karena tadi pagi open gap atas, open di 4.900, nguji resist di 4.920, gagal breakout turun, nguji support dijaga, ditarik naik, close di 4.800 dan ditutup minus 0,41%. Untuk area support resistennya masih sama ya. Jadi buat teman-teman yang tadi udah taking profit di 4.920, kalau mau buy lagi nggak masalah. Untuk Bank Mandiri fundamentalnya cukup bagus, valuasinya juga hitungannya murah untuk sekarang ya. Ini murah itu tergantung sudut pandangnya siapa ya. Kalau menurut saya murah, mungkin menurut teman-teman beda lagi, juga disclaimer. Untuk Bank Mandiri di harga sekarang 4.800, ini supportnya di 4.750. Jadi kalau misal besok masih bisa bertahan di atas itu ya bagus. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan kita cek untuk transaksinya dulu ya. Tadi BBRI belum kita cek. Untuk BBRI hari ini yang nampung siapa, karena aslinya jualan cukup banyak ini, BK, AK, ZP, KZEG. Sebenarnya ya nggak banyak ya, cuman nggak ada yang beli. Untuk aslinya itu nggak ada yang nampung, jadi kelihatan net sell lumayan banyak. Dan untuk lokalnya yang nampung ada BB, CC, YU, SQ, CP. Apakah salah satu ada Danantara? Mungkin teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar pakai broker apa Danantara. Hari ini Bank Mandiri yang net transaksinya paling besar CC ya, CC-nya net B97M. Tapi ya hitungannya apa ya untuk Bank Mandiri hari ini? Kok Bank Mandiri, Bank BRI? Ya distribusinya asing masih normal lah ya. Kemudian untuk Bank Mandiri, ini Bank BRI. Kalau Bank Mandiri hari ini untuk asingnya yang nampung ada BB 31,5 M aja, padahal yang distribusi nilainya jauh lebih besar. AK, ZP, YU, RE, KZ versi asing net sell ya, jadi memang didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri yang nampung ODDX, tapi untuk nilainya nggak sebanyak distribusi asing. Hati-hati juga untuk Bank Mandiri kalau besok masih turun ya. Pantau area supportnya di sini terdekat 4750, jebol di bawah itu, misal jebol itu ada di 4600. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek Antam. Ini untuk Antam gimana ini? Untuk Antam hari ini langsung longsor ke, tapi hitungannya cukup bagus ya. Cukup bagus dalam arti ini, untuk Antam itu tadi bangun. Walaupun susah payah bisa close di angka 9,5% minusnya. Itu sudah cukup bagus karena tadi itu sempat longsor di bawah 3.700 dan coba kita update untuk area support resistnya ya, ada di level berapa. Untuk supportnya itu di sini di 3.700 ini. Jadi berdoa aja supaya besok masih bisa bertahan di atas itu, dan paling enggak mungkin sideways dulu di area sini ya. Untuk harga Antam kalau koreksinya dalam itu sebenarnya malah kesempatan kalau mau investasi ya. Kalau misal koreksinya bisa dalam lagi loh, malah kesempatan buat investasi. Di harga sekarang itu hitungannya belum mahal untuk Antam, naik sampai 4.600 itu secara valuasi masih wajar. Kalau kita lihat harga emasnya dan potensi profitnya ya, itu masih wajar. Emas di harga 4.000 sekian US dollar per troy ounce itu masih mahal, jadi harusnya pendapatan Antam ya masih positif sih. Untuk Antam sendiri pantau ini aja ya, karena kita analisa harian, jadi buat patokan besok hari Selasa itu 3.700 supportnya dan resistennya di 3940. Apakah ada potensi breakout?
ya ada aja. Apalagi kalau emasnya trennya masih bullish. Oke, itu untuk Antam. Kita lihat untuk transaksinya hari ini apakah disertai distribusi atau enggak. Untuk Antam hari ini tanggal 2 Januari, Februari, itu yang nampung ada BB versi lokal ya. Oh sorry, BB-nya versi asing ternyata ya. BB versi asing nampung 83M. Dan selain BB ada RX juga versi asing yang juga nampung 51,9M ya. Jadi selain di BBCA, RX versi asing juga masuk di Antam. Dan kalau kita perhatikan ini nilai buy-nya, net buy-nya itu sama dengan nilai transaksinya. Jadi 100% transaksi BB sama RX di Antam itu buy. Jadi ini murni nampung Antam ya. Mungkin tadi yang nampung di harga bottomnya ya ini dua broker ini. Untuk lokalnya sendiri net sell ya ini lokalnya. Coba kita lihat. Ya asingnya net buy ini 51M. Jadi ya tadi itu. Untuk Antam itu valuasinya masih normal dan harga emasnya masih di atas nih walaupun koreksi belasan persen ya. Emas harga XAU masih di atas 4.000, masih di atas 3.000 pun hitungannya masih cukup tinggi untuk harga komoditas emas. Jadi harusnya pendapatan Antam masih aman profitnya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk Antam. Besok pantau 3.700 saja, semoga nggak jebol. Tapi kalau naik dan bisa break di atas 3950, 3940, disclaimer buat teman-teman yang mau buy, ini trennya masih bullish, jadi turunnya sampai ke, kalau misal hari ini atau ya hari ini masih bisa bertahan di atas 3950 cukup bagus. Tapi ini karena jebol ya, jadi besok pastikan dulu break di atas 3940 kalau mau buy atau trennya masih bullish untuk Antam ya. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita cek saham BRMS. BRMS hari ini longsor lagi, ARB lagi. Ya enggak lagi sih, kemarin soalnya enggak ARB ya. Ini longsor ke 920 ini untuk BRMS. Waduh, gimana ini untuk BRMS? BRMS bumi ya. Untuk BRMS sendiri penurunan di harga 920 hitungannya secara valuasi ya mahal ya, masih enggak murah juga kalau dibandingkan Antam ya, jauh lebih aman Antam sebenarnya kalau mau buy. Coba kita lihat untuk BRMS untuk hari ini siapa yang distribusi. Apakah disertai distribusi asing? Kalau kita perhatikan sebenarnya ya enggak juga ya, ini asingnya malah masuk ZP 35M dan lokalnya net ya, masuk sama kalau nggak beda jauh. Untuk lokalnya pun ada yang 100% buy di saham BRMS yaitu BF ya. Jadi hitungannya untuk saham BRMS ini menarik. Mungkin hari ini ARB-nya ya karena apa ya? Karena sahamnya Bakri. Ya karena teman-temannya pada ini ya. Yang satu keluarga sama BRMS itu Bumi, pas itu pada ARB. Dewa ARB enggak ya? Juga ARB ya. Jadi mungkin karena itu. Nanti kita cek untuk Dewa dan untuk BRMS dulu. Untuk besok gimana BRMS? Untuk besok setelah historinya itu support terdekatnya, terkuatnya ya, itu ada di 385. Kalau misal besok masih bisa turun di awal market dan di area 835 ini ada tanda-tanda pullback, nah itu kesempatan yang bagus kalau mau buy ya. Tapi kalau jebol di bawah ini wait and see aja dulu, mungkin seperti itu untuk BRMS ya. Oke, itu untuk saham BRMS. Besok pantau 840, 850-an area sini lah. Buat yang udah floating profit ya, misal udah ambil di bawah dan ngehold lama kan, kalau yang naik yang ambil di sini berarti floating loss ya. Wah, kalau floating loss di saham-saham seperti ini tuh agak jantungan ya. Ya semoga aja diberikan kekuatan buat yang tetap masih mau ngehold di saham BRMS, dan berdoa aja supaya nggak jebol ini 3835 ini.
Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham BRMS ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Untuk saham Bumi hari ini ARB. Tadi sempat bangun dari harga ARB-nya ARB lagi. Kayaknya agak berat ya buat bangun. Sellernya siapa ini? Ya, apakah terlalu banyak beban buat terbang? Bisa jadi. Kita lihat untuk transaksinya dulu ya, atau kita teknikalnya aja dulu ya. Ini secara teknikal mendekati supportnya ya, support terdekatnya di 204, tinggal kita lihat besok ya. Kalau lihat hari ini sih kayaknya tadi itu ada yang nampung untuk untuk saham Bumi. Bumi yang nampung siapa? Waduh, ini MG-nya malah gagal mempertahankan harga, gagal jaga harga ya. Karena hari ini MG ikut net sell, ini nyerah ya, berarti mungkin tadi udah buy cukup banyak, karena kalau kita perhatikan di sini market makernya MG dan nilai transaksinya 1,5 triliun ya, tapi net sell 30,3 M loh, net sell. Selain MG yang jualan paling banyak ada LG, CP, ZP, AK. Untuk asingnya sendiri net sell yang nampung asingnya ada CC. Untuk lokalnya ya mungkin apa ya, apakah ini turun karena gara-gara pemimpin OJK atau bursa itu yang bilang kalau bakal memberantas saham gorengan, tapi kan isu seperti itu udah lama ya, katanya masih ya itu ya masih aman-aman aja saham-saham gorengan kalau emang waktunya digoreng ya, cuman ini emang lagi waktunya diturunin aja. Jadi yang ngehold terlalu lama di saham Bumi, ya nggak lama juga ya, mungkin ngehold beberapa hari belakangan ini langsung turun cukup dalam. Itu solusinya gimana? Ya itu saya kembali lekan lagi ya ke masing-masing. Saya nggak mau menyarankan buat di-cut, nggak mau menyarankan buat average down, karena udah diwanti-wanti kalau di saham seperti Bumi itu untuk scalping aja, nggak sesuai prediksi, diantisipasi. Ya antisipasinya minimal kalau nggak mau cut semuanya ya dikurangi porsinya, nanti bisa average down lagi di harga bawah kalau ada tanda-tanda pullback, mungkin seperti itu. Tapi kalau udah kadang nahan floating loss cukup dalam ya itu gimana ya, soalnya duit itu duit ya. Jadi ya tadi itu selain ambil hikmahnya untuk Bumi, pantau area sini untuk besok 204. Semoga nggak jebol. Kalau sampai jebol di bawah 204, itu ada potensi ke 129 lagi. Dan kalau ke area sini itu malah kesempatan. Itu kalau mau buy, harusnya resikonya nggak tinggi sih kalau udah di angka level 126. Maksudnya ini kan area-area sideways atau konsolidasinya. Waktu pas harga Bumi di harga 100-an itu pergerakannya nggak se-volatile beberapa minggu belakangan ini ya. Jadi ya berarti kalau bisa ke area sini lagi ya aman buat dibeli. Tapi untuk 220 sih ya sebenarnya sudah koreksi dalam ya ini ya. Gimana ini untuk saham Bumi? Mungkin teman-teman yang punya pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar. Tapi untuk Bumi sendiri sih pantau support resistennya aja ya. Ini kalau untuk scalping karena emang tujuan masuk di Bumi cocoknya untuk seperti itu. Terakhir kita kemarin itu bahas saham Bumi ya, yang perlu ke teman-teman ketahui untuk saham Bumi udah kita bahas. Mungkin yang belum nonton bisa ditonton. Hitung-hitung nambah viewers ya. Tapi untuk saham Bumi sendiri resistennya masih di sini. Ya kemarin udah kita wanti-wanti kalau belum bisa break di atas 264 perlu hati-hati, jangan buru-buru entry karena potensinya bisa turun dan supportnya cukup dalam. Ini mungkin kalau nggak ada ARB 15% ya ada potensi ke 206 ya. Cuman karena dibatasi penurunannya mentok di 15% ya di 220. Jadi untuk besok kalau misal masih merah, pantau ini ada tanda-tanda pullback di area sini ya, disclaimer kalau mau buy semoga rebound naik ya. Dan ya untuk saham Bumi masih cukup ramai, harusnya cocok masih untuk scalping kalau ada tanda-tanda buat pullback atau technical rebound.
Oke, untuk saham Bumi, supportnya di 204, resistennya di 266. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa ya. Dewa ini juga longsor ARB, jadi bukan hanya BRMS Bumi, Dewa pun juga ARB. Turun 14,8%, dan untuk area support kuatnya itu ada di 414. Hari ini gagal mempertahankan posisinya di 510, jadi ya mungkin kalau trading udah di-cut duluan ya, kalau emang di-cut harusnya. Kemarin mantul di area support, naik ke resisten, gagal breakout, turun, dan hari ini gagal mempertahankan posisinya di atas support 510, close di 460. Kalau misal besok merah ya hati-hati, jangan buru-buru buy. Supportnya di 412 ya, bisa lihat bid overnya nanti gimana. Kalau di pertengahan jalan ada tanda-tanda rebound ya disclaimer kalau mau scalpingan. Kalau kita lihat untuk transaksinya Dewa hari ini tanggal 2, hitungannya ditampung oleh MG ya. MG nampung 73M di saham Dewa. Ya ini bisa kita lihat bareng-bareng ya. Di Dewa tanggal 2 bulan 2, MG net P 73M dan average buy-nya ada di 465. 465 itu floating loss ya, masih di bawah sih. Floating loss tapi enggak. 465 ya. Berarti mungkin untuk MG-nya nampung di harga ARB-nya. Nah ini untuk Dewa, kalau mau buy sih di awal market, disclaimer kalau di awal market langsung hijau, semoga aja hijau ya. Dan nanti target price-nya di 510-505. Jadi untuk trading aja, kalau bisa beli di atas itu ya potensinya ngegas. Tapi kalau naik mendekati resist gagal breakout, yaitu mending langsung diamankan aja yang udah floating profit. Takutnya yaitu kalau gagal breakout masih turun, ada potensi ke 412. Itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. PTRO ARB ya, biar apa ini ya, kalau sahamnya Pak PP ARB terus ya nggak jadi orang terkaya ya di Indonesia ini ya, soalnya ya ini asetnya turun cukup dalam ini loh. PTRO ARB close di 6.000, secara technical supportnya ada di mana ini? Di sini ya. Besok pantau 5.500, kalau nggak bisa bertahan di atas itu jebol ke 3470 untuk saham PTRO. Jadi untuk saham PTRO ini wah ini naiknya butuh perjuangan, longsornya langsung kayak nggak pakai parasut ya. Ya beginilah ya saham-saham yang valuasinya sangat mahal ya, dan naiknya itu nggak dilandasi fundamental yang kuat. Jadi kalau panic selling nggak ada alasan buat mempertahankan harganya. Atau coba kita lihat ya, siapa ada yang nampung atau enggak untuk saham PTRO ini. Untuk PTRO di harga sekarang, ya, ini yang nampung siapa? Yang nampung XL 33M ya. SQCC ODXC YPNI Retail loh, ini yang nampung. Hebat ya. Pertimbangannya apa? Mungkin teman-teman yang entry buy di PTRO sekarang bisa tulis di kolom komentar pertimbangannya apa nampung saham PTRO. Karena di harga sekarang pun valuasinya ya nggak murah. Mungkin kalau pertimbangannya buat cari technical rebound ya semoga aja besok bisa naik ya. Tapi kalau jeleknya turun dan nggak bisa bertahan di atas 5.500, nah itu perlu hati-hati ya. Hati-hati. Karena kalau sampai 5.500 ya turun ke 3.500 support selanjutnya. Tapi kalau bisa bertahan, nah itu kalau ribuan naik lumayan kan cuannya. Kalau cuan, tapi kalau masih nahan floating loss ya harap bersabar. Oke, itu untuk saham PTRO, resistennya di 71.
7.100 ya resistennya di sini. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini juga ARB setelah kemarin 2 hari gagal breakout ya. Wah, kemarin gagal sekali nih untuk cuan, bisa langsung naik langsung belasan persen ya, 18% atau berapa itu tanggal 29 Januari. Tapi ya itu, kalau bicara teknikal gagal breakout, jadi trennya juga bearish, cenderung bearish. Jadi naiknya teknikal rebound aja, yang udah profit diamankan. Hari ini turun, kalau besok masih turun, supportnya di 1240. Kalau masih turun ya, tapi kalau naik ya nggak ada yang tahu. Kita lihat untuk transaksinya cuan gimana hari ini, ada yang nampung atau enggak di harga ARB-nya. Asing masuk loh. Untuk cuan hari ini didistribusi oleh PD 51M, PD-nya versi lokal ya, dan untuk asingnya nampung cuman ya nilainya seperti ini. Ya nggak besar-besar banget, jadi untuk besok perlu hati-hati. Hari ini yang nampung untuk lokalnya itu malah didominasi retail, NI, XI, SQ, XL, CC ya, dan PD-nya net sell 51M. Jadi untuk cuan ini sih, lihat sahamnya, saham Pak PPW juga yang lain. Kalau misal masih merah, kalaupun mau entry buat trading aja ya, kalau ada tanda-tanda rebound. Tapi kalau merah, hati-hati, ini secara teknikal supportnya cukup dalam, masih di 1240 untuk cuan. Oke, itu untuk saham cuan ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT juga ARB. BRPT, ARB, wah ini udah turun lumayan dalam ya untuk BRPT. Nah, sebenarnya untuk sahamnya Pak PP, BRPT ini yang masih agak wajar untuk valuasinya, walaupun udah nggak murah dulu. Ya mungkin kalau bisa turun lagi ke area 1000-an, nah itu menarik, maksudnya 1100, 1200 itu menarik. Kita cari untuk support resistennya di harga sekarang, coba kita cari. Untuk resistnya di sini tadi sempat kemarin itu sempat dijaga di area 2080. Tapi hari ini jebol. Kalau misal masih turun, supportnya di 1400. Cukup dalam ya. Kalau misal tiba-tiba masih bearish untuk BRPT nggak bisa break di atas 2080 untuk beberapa hari ke depan ya, sampai sini supportnya 1430-an. Coba kita cek ya untuk saham BRPT. Untuk BRPT sendiri untuk sekarang ada yang nampung ini asing, yaitu BK ya 33M, CC nampung 15M, dan asingnya net buy ya. Jadi untuk BRPT ada yang nampung, didistribusi oleh lokal CC 43M, CD 19M, tapi distribusi asingnya lebih besar. Jadi untuk BRPT besok hati-hati, ini secara teknikalnya bearish. Pantau ini aja, kalau tanda-tanda rebound sih disclaimer kalau buy untuk trading aja. Resistnya di 2100, kalau belum bisa break di atas itu ya hati-hati, supaya dalam di sini. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya ini kita akan cek saham brand ya, saham-sahamnya Pak PP. Nah, ini untuk brand malah cukup kuat ya. Brand 8.325 ya. Ini yang market cap terbesar di IHSG ya, brand, bukan BSPT sih. Tadi pas awal video brand atau BRPT saya bilang brand ya. Ini kuat loh, ini enggak ARB untuk hari ini ya. Cuman minus 2,35% aja. Coba kita lihat siapa yang nampung untuk brand. Brand hari ini tanggal 2 Februari ada YU versi asing yang nampung 43M loh.
YUBK. Wah, jadi ditampung asing nih untuk brand. Untuk besok gimana ya, ini untuk brand sih ya hati-hati juga ya. Ini saham-sahamnya Pak PP ini agak rawan beberapa hari belakangan ini. Nah, secara teknikal supportnya di 8225, jadi besok pantau ini. Kalau jebol di bawah itu support selanjutnya di 7225. Kalau naik resistennya di 9150. Mungkin seperti itu aja ya buat patokan teknikalnya aja. Selanjutnya ini yang terakhir, kita akan coba cek Inet ya. Inet apa kabarnya, ARB apakah ada potensi rebound. Coba kita cek untuk transaksinya ada yang nampung atau enggak untuk saham Inet. Inet hari ini tanggal 2, hitungannya sih ditampung oleh MG XL. Di distribusi IN, AZ, dan untuk Inet sendiri hari ini ARB. Mungkin secara teknikal di sini supportnya 1280, besok pantau level itu semoga nggak jebol. Dan resistennya itu di 400. Jadi kalau mau entry buy, kalau misal besok turun ke area support ada tanda-tanda pullback, nah itu kesempatan yang bagus. Kalau jebol ya tinggal antisipasi, kan resikonya nggak dalam ya. Jadi seperti itu kalau trading. Sesuai prediksi ya diantisipasi aja. Entry di area support atau habis breakout kalau volumenya bagus, dan antisipasinya sedikit di bawah support. Oke, itu untuk saham Inet, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk disclaimer, terima kasih.